Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih komennya belum masuk semua nih. Absen. Ih lucu banget, ada Sakura. Itu thumbnailnya apa Nin? Makasih Kak Ropit. Kalian mau aku ceritain thumbnailnya guys. Emang aku tadi nyari thumbnail kayak aduh apa ya, terus aku nemu video. Video. Jadi waktu itu tuh aku telat masuk sekolah, aku telat. Terus aku kira tuh biasanya aku lolos gitu kan, kayak biasa tuh banyak yang telat terus dia biasa kayak lolos gitu kan. Cuman waktu itu aku lagi apes guys, jadi ditahan, anak-anak yang telat ditahan. Terus aku udah gini, wah hukumannya apa nih, kayak kan biasa aneh-aneh kan guys. Terus aku disuruh nulis 300 kata, kayak saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Dan itu ya Allah, itu pegel banget. Itu aku dari jam berapa ya? Iya, kayak aku nggak ngerti itu mereka kenapa nggak hukumannya ngambilin sampah atau jalan jongkok gitu kan. Cuman waktu itu disuruh hukumannya tuh ini apa, disuruh tulis kayak gitu. Itu sampai pulpen aku habis tuh, karena lagi apes aja sih waktu itu. 300 kata dikumpulin nggak? Kumpulin. Terus aku tuh rasanya kayak pengen ngomong gitu kan, Pak boleh saya kumpulin nanti pas istirahat aja nggak? Cuman kayak aku udah takut duluan, jadi kayak aku ngerjain. Itu tuh dari yang tulisan aku bagus 1-50 kayak masih bagus, lama-lama udah kayak bodo amat, tulisnya ngasal. Nyesel nggak sih kamu abis nulis? Nyesel lah, soalnya skip pelajaran pertama kan, pelajaran pertama sama kedua tuh pertama gitu, pokoknya kayak skip itu pelajarannya. Terus kayak ya udah sayang aja sih sebenarnya. Aku telat pernah diapain lagi ya? Oh enggak sih, waktu itu aku pernah telat. Terus itu tuh cuma 2 orang yang telat. Terus aku udah kayak wah sangat-sangat pressure ya, apalagi ketemu gurunya, guru akasek gitu kan. Terus kayak awalnya tuh dia bilang kayak gini kan, nanti kamu jalan jongkok ya ke lapangan gitu. Sedangkan di lapangan itu tuh lagi ada sosialisasi kelas 12. Otomatis itu semua teman-teman aku ada di sana guys, semua kelas 12 tuh ada di lapangan. Terus aku udah kayak aduh malu banget nih kalau misalnya jalan jongkok ke lapangan gitu kan. Terus akhirnya gak tau kenapa kayak kan disuruh duduk dulu kan, suruh tilawah. Makasih kamu Munti, sedih. Kenapa sedih? Kayak waktu itu pokoknya kita duduk dulu di lobi, terus kayak harus tilawah sama nyanyiin Indonesia Raya dulu kan. Makasih Kak Ivan Zamrano. Nah terus aku tuh nunggu di lobi kayak udah deg-degan banget kan, kayak aduh diapain nih, masa harus jalan jongkok sih, kayak nggak ada yang lain apa itu kan. Terus tiba-tiba pas udah selesai aku pengen jalan jongkok ke lapangan, tiba-tiba ibunya bilang gini, yaudah kamu squat jam aja sini 20. Ibunya kayak oh my god, dia kayak tahu isi hati aku gitu. Makasih Kak Kirana. Nin, di sekolah kamu pulangnya jam berapa? Aku pulang jam 3 sore. Sore banget ya. Dulu perasaan aku jam enggak sih, waktu SMP jam 3. Makasih Kak Abed. Iya tapi kalau ada juga yang lebih sore ya, setengah 4, jam 4.
Masa itu aku masuk sekolah tuh jam 6.30. 6.30 itu gerbang udah ditutup. Makanya aku kayak dulu tuh padahal dulu tuh maksudnya jam 7, terus tiba-tiba jadi jam 6.40, terus tiba-tiba diperketat lagi mungkin gara-gara banyak yang telat, jadi diperketat sampai jam 6.30 gerbang ditutup. Makasih kapar kedal kacang. Alasan kamu telat kenapa? Jadi kadang karena aku kalau misalnya ke sekolah itu aku naik ojek online kan, kadang problemnya itu di situ, abangnya suka lama guys. Jadi aku kayak ya udah, mana kan kalau misalnya udah aku jalannya sekarang kan, aku jalan tuh jam berapa ya, aku jalan tuh biasanya 15 menit sebelum 6.30, berarti 6.15 kan. Aku biasa jalan jam 6.15, tapi kadang kalau misalnya belum datang kayak 6.10 baru 6.20 baru jalan. Makasih Kak Fadlan. 6.20 baru jalan, jadi kayak itu udah keburu macet banget jalan, kayak mau lewat jalan potong pun lebih jauh gitu loh, jadi kayak nggak ada solusi sih, ya udah telat gitu. Kenapa nggak bawa motor sendiri? Mana boleh, aku nggak boleh bawa motor guys. Sosiologi atau ekonomi? Makasih Kak Munti. Ekonomi lah of course, aku nggak suka sosiologi. Makasih Kak Rar. Kenapa namanya itu? Makasih Kak Rehan Akbar. Bisa bawa motor emang? Enggak, aku nggak bisa bawa motor karena nggak boleh belajar bawa motor. Udah makanin? Udah, tadi aku habis makan all you can eat gitu sama mie aku. Makasih Kak Abed. Makasih Kak Rashad HSS, soalnya tadi aku habis pergi. Bisa milih ekonomi. Aku suka pelajaran ekonomi kelas 12 itu full akuntansi, dan itu sangat-sangat seru. Itu seru banget. Mana ya buku ekonomi aku? Kayak aku mau ambil buku ekonomi aku deh. Bentar guys. I'm back. Ini buku ekonomi aku. Gak boleh kelihatan kelasnya. Ya pakai ini, Anindya Ramadhani. Makasih Kak Ivan Zamarano. Ini beberapa kertas, ada yang belum aku tempel tugas-tugasnya. Kayak apa namanya, cuman aku selipin doang, gak aku tempel. Bentar ya guys. Jadi waktu itu aku sempat pelajaran ekonomi pertama kali itu tuh gurunya harus kita membuat narasi diri kita. Jadi tuh kayak ya udah, yuk bebas, yuk mau cerita apa aja di sini. Kayak ini aku kayak perkenalan, terus kayak sebutin hobi, terus kayak kesibukan, terus kayak tentang sahabat boleh, tentang guru ataupun apapun. Kayak ya udah, nanti gurunya tuh bakal baca gitu loh. Terus ada ini, aduh susah banget sih. Ini ada apa namanya, mind mapping gitu, nggak sih, rangkuman. Dia nggak tahu mind mapping apa rangkuman tentang akuntansi. Buku lebih besar ya Anin, ya betul sekali. Ini buku, ini namanya, ini the real namanya buku besar guys. Sini juga ya udahlah, bidang-bidang akuntansi. Seru
banget tau guys belajar ini. Nih aku paling suka belajar ini nih pas lagi buat ini tabel-tabel. Tuh, makasih Kak Fadlan. Buat tabel kayak gini tuh seru banget sumpah. Kayak pas ngisinya males bikin tabel tak? Iya bikin tabelnya sih males. Cuman kalau udah disuruh isi-isi gitu tuh seru. Lihat, aku buat serapih mungkin. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya kayak gitu. Pakai Excel aja. Biasanya kalau kita itu ini apa namanya nggak pakai Excel, harus pakai buku kayak gini. Tapi nanti pas lagi bahas soal gurunya tuh pasang Excel gitu di Infocus. Iya, pokoknya pakai itu. Tapi nanti kita kayak bahas bareng-bareng gitu. Jadi guru ya doang sih yang pakai Excel, kita tetap harus pakai buku. Iya pakai proyektor. Kurikulum apa? Kurikulum ini gak sih K13? Aku bukan kurikulum merdeka. Makasih Kak Bumi. Sehari berapa mapel? Berapa ya? 5 atau 6 gitu. Banyak banget seriusan, kayak kadang aku naruh buku paket aku di kolong tau. Enggak, aku enggak kurikulum merdeka. Makasih Kak Always Anindya. Makasih Kak Faisal. Kurmer pusing banget, iya bener. Karena adik-adik kelas, tapi aku tuh pernah lagi kayak OSIS kan biasa ada tromol gitu kan, keliling-keliling gitu. Terus aku ke kelas 10. Terus aku lihat mereka bukunya baru pas kurikulum merdeka. Terus kayak pelajarannya katanya banyak ya, banyak. Terus praktek-prakteknya waktu itu pas lagi pemilihan OSIS, mereka kayak buat acara sendiri gitu loh, karena itu buat programnya mereka. Terus waktu itu ada pramuka juga, jambore, dan itu katanya lebih berat dari angkatan aku. Makasih Kak, siapa tadi Karehan ya? Makasih Kak Ivan Zamuran. Iya P5. Aku sebenarnya kayak rada gak ngerti sama kurikulum merdeka. Kayak ujung-ujungnya mereka bakal pilih jurusan IPA dan IPS lagi gak sih? Aku bidang berapa? Aku gak kurikulum merdeka. Emang kalau kurikulum merdeka tuh ada bidang-bidangnya kah? UPI. Makasih Kak UPI. Aku IPS. Anin belum ngantuk? Enggak, belum. Soalnya aku habis pergi. Makasih Kak Abi Menu. Enggak telepon Cici, enggak. Soalnya HP-nya buat aku pakai buat live. Apa? Kurmer itu bukan IPA IPS, tapi pilihnya sesuai mapel yang kita mau. Terus kalian makasih Kak Eagle. Jadi kalian tuh belajarnya sesuka kalian dong. Jadi kalian gimana sih, aku nggak ngerti konsepnya deh. Kalian boleh pilih pelajarannya, terus nanti kelas-kelasnya gimana? Makasih Kak Axel. Makasih Kak Axel. Tuh ada yang bilang kurmar asik, ada juga yang bilang susah. Makasih Kak Rashad. Sesuai gurunya. Oh kayak kuliah.
Makasih Kak Abi Maju. Aku tadi mau bilang Ubi Maju. Anin mainan dinonya, spill dong. Kayak di situ deh mainan dinonya. Bentar, kayaknya ada deh. Bentar ya, sabar. Ini saya bolak-balik mulu jadi. Mana ya dino aku? Gak tahu, hilang. Mami nggak lihat dino aku ya, Mam? Dino. Gak tahu guys mainan dinonya. Di kamar kakak. Males ngambilnya. Makasih Kak Ivan Zamorano. Mana? Makasih Kak Rehan Akbar. Bukan, itu mah yang dino yang gini lah, yang hijau itu. Yang ini mah mami aku malah ngambilin ini guys. Maksudnya dino yang hijau itu loh, yang di situ waktu itu mana ya mah? Waktu itu aku harus situ deh kayaknya. Kimi, iya masih ada yang inget Kimi. Hah? Ada. Makasih Kak Munti. Terus aku mau cerita waktu itu kan aku ini kan apa sih, pemborosan kata banget waktu itu. Jadi waktu itu aku gak bisa ikut study tour ke sekolah, study tour sekolahku kan. Jadi study tour sekolahku tuh enak banget. Dia ke Malang, Bromo, Bali, terus ke mana lagi? Pokoknya yang aku ingat mereka ke Malang, Bromo, Bali, kayak itu. Terus itu tuh banyak banget, ada 4 atau 5 kota, 4 kota deh kayaknya, tapi aku satu lagi lupa. Kayak mereka seru banget kan. Nah itu tuh 8 hari mereka study tour. Makasih Kak Evan. Mereka 8 hari study tournya. Itu kayak oh my god. Terus ternyata waktu itu lagi sibuk-sibuk kayak JKT juga kan, lagi banyak event, lagi ya pokoknya JKT juga gak bisa ditinggal. Terus akhirnya aku gak bisa ikut study tour mereka. Itu sedih banget sih, karena kan itu ini ya apa namanya, study tour terakhir. Terus akhirnya aku study tour di Jakarta. Beberapa ya waktu itu tuh ada yang nggak boleh keluar kota juga, jadi study tournya di Jakarta itu tuh ada 1, 2, 3, 4 ada 4 orang plus aku jadi 5. Kita berlima study tour di yaudah di Jakarta aja, di Depok juga. Terus itu seru juga sih, walaupun dikit orangnya, tapi ya belajarnya lebih ada gitu. Kalau misalnya study tour
yang keluar kota itu kan mungkin mereka kayak belajarnya cuman beberapa hari, abis itu lebih banyak jalan-jalannya kan. Nah tapi kalau aku itu tuh bener-bener belajar semua. Dari hari pertama itu aku ke toko batik kalau nggak salah, pokoknya kayak ke pabrik batik gitu. Terus aku disuruh buat batik, kayak harus wawancara bapak-bapaknya. Terus kayak banyak banget kan, terus harus mempelajari batik-batik di sana. Terus akhirnya disuruh buat batik juga. Itu spontan banget, kayak gurunya bilang oke pak, nanti mereka disuruh buat batik aja ya. Terus kayak oh my god, aku tidak menyediakan desainnya, aku nggak tahu mau bikin batik apa gitu, aku lupa bikin batik apa. Terus pokoknya uhuy. Terus akhirnya aku bikin batik, aku ngeliat di Google. Terus kayak dikasih kainnya itu cuman sekotak itu doang. Sudah aku gambar itu, kayak kita di toko batik tuh seharian banget. Dari pagi aku tuh jalan jam 8 pagi, pulang-pulang tuh jam 4 sore, mana kehujanan waktu itu kan, hujan kan waktu itu. Terus seru sih bikin batik, kayak ngepakein malamnya, lilinnya itu namanya malam kan. Itu rada tricky, susah. Aku ngeliat orang-orang yang di sana, kayak pekerja yang batik di sana tuh kayak gampang banget gitu kan. Terus aku cobain, ternyata susah itu, sampai tangan aku tuh kena lilinnya mulu, panas banget tuh. Terus udah selesai di itu kan harus diwarnain dulu kan. Terus abis diwarnain harus direbus dulu itu apa namanya, batiknya. Terus dikasih apa gitu kan ya, biar warnanya berubah, terus biar lilinnya itu hilang. Terus kayak seru sih. Terus kayak mereka juga nyediain batik yang batik cap kok nggak salah, jadi kayak ada patternnya gitu, jadi tinggal mereka cap gitu doang. Itu lebih murah kata mereka. Kalau batik yang digambar sendiri itu lebih mahal. Terus apa namanya, aku jadi tahu sih proses batik kayak gimana, sesusah apa mereka bikin batik. Terus kayak dijelasin nih, kan ada ya batik-batik, baju-baju batik anak sekolah Depok kan. Terus kayak dijelasin gitu satu-satu, kalau ini batiknya tentang ini tentang ini. Terus kalau batik ini tuh tentang ini. Terus kayak aku kayak wow, ternyata setiap batik tuh punya historinya masing-masing. Makasih Kak Munti. Terus dibawa gak, terus aku bawa hasilnya, aku bawa ke sekolah kan. Makasih Kak K. Terus abis tuh nyampe sekolah harus dipresentasin ke adik-adik kelas. Itu kayak, terus kata guru aku kayak gini, nih lihat batik hasil kakak-kakak kalian nih, kalau bisa dijual bisa jutaan loh, karena kakak-kakak kalian buat sendiri gitu. Terus kayak aku, gimana jutaan, orang ini aja ngasal banget gambarnya gitu. Makasih Kak Fadlan Maulana. Sebenarnya itu presentasinya di akhir sih, dan itu kita presentasi ke anak kelas 10 semua. Kelas 10 ya, anak kelas 10 semua. Makasih Kak Gusti, makasih Kak Faisal. Bikin member JKT bos. Terus abis batik aku ke, makasih Kak Bimanyu, ke, aku boleh sebut ini enggak sih, pokoknya kalian tahu nggak tempat aku syuting MasterChef waktu itu ya, pokoknya di situ, di salah satu tempat terbesar, tempat budaya terbesar di Indonesia. Itu boleh disebut nggak ya? Iya, taman bla 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 ya. Itu aku ke sana. Terus itu juga salah satu momen terseru, karena kita ke tempat-tempat, aku kan ke sana udah lama banget kan. Makasih Kabira, aku dari TK dulu, terus nggak pernah lagi ke sana. Terus pas ke sana tuh udah bagus banget kan tempatnya, tempat budayanya tuh udah wow, udah upgrade lah ya, udah renovasi. Terus aku ke
budaya Papua, terus ke Bali, terus ke Riau gitu-gitu. Kita cari informasi, kita nanya-nanya. Makasih Kak Fadlan, itu sangat-sangat berguna buat saya itu kan. Terus sekalian kan teman-teman aku lagi di Bali kan tuh, terus aku foto juga di apa, di tempat Balinya gitu. Terus aku foto ke temen aku, ini aku juga ke Bali kok gitu. Bali yang di Jakarta gitu. Makasih Kak Kodok, makasih Kak Vesel. Masa aku tuh pengen nge-spill foto-foto aku pas tadi tour kan, tapi tuh aku pakai seragam, aku nggak bisa post, kayak sayang banget sih soalnya, tapi bagus-bagus banget. Terus kita ketemu waktu itu tuh orang Papuanya tuh ini kan apa namanya lagi banyak di sana, terus ada beberapa tour orang-orang Papua aslinya yang berkunjung ke tempat itu. Terus kayak aku ketemu banyak banget sama orang Papua, terus mereka juga saling sharing sama kita, terus kita jadi kayak tahu oh gini 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 ya. Terus kayak mempelajari rumah-rumah adat mereka, terus kayak makanannya gimana gitu. Terus kayak seru deh pokoknya. Makasih Kak Ivan. Terus aku selain ke batik sama itu kemana ya, ke makasih Kak Okan. Oh, aku ke universitas, salah satu universitas yang ada di Depok. Terus kayak you komen Kak, kakakku katanya no komen, katanya kakak aku ini nonton IDN aku. Enggak, bukan universitas terbesar di Depok ya guys, pokoknya ada, pokoknya universitas Depok deket ya, pokoknya itulah. Tadinya aku juga pengen ke UI tapi ternyata kampusnya kita bukan visit ke situ. Makasih Kak Ferry. Enggak, bukan itu, kalian kayak jarang tahu deh. Bukan, kalian belum ada yang bisa nebak. Terus habis itu aku ke universitas itu kayak makanya cluenya universitasnya orang ijo, serba ijo. Terus kayak kita nanya-nanya tuh univ di sana apa, keunggulannya apa gitu kan, terus fasilitasnya apa. Kita keliling-keliling juga. Terus aku makan di kantin universitas itu, kayak mungkin mereka pada kaget ya kita pakai seragam sekolah, terus kayak ngelihat kita lagi visit gitu kan. Terus kayak ya udah sih, seru aja gitu. Tapi kalau ke universitas itu kayak cuman bentar doang. Terus hari terakhirnya presentasi tuh ke adik kelas kan ya. Terus kayak bayangin, tadinya tuh disuruh ke semua kan kelas 10 itu ada 10 kelas kan, kita harus ke 10 kelas. Terus akhirnya gurunya baik, kayak ya udah kalian ke 3 kelas aja. Waktu itu kebetulan 3-3-nya IPA, gara-gara gurunya tuh nggak bisa dampingin banyak waktu gitu kan, kayak jadi yaudah kita ada presentasi di 3 kelas doang. Itu bener-bener enggak sih, 3 kelas doang gara-gara ada 3 materi ya, satunya universitas, terus yang batik, sama yang ya taman itu. Seru, paling seru yang di taman bla bla bla, karena aku ke museum listrik, aku ke museum apa ya, museum listrik, terus apa ya, aku lupa. Kayak seru di museum listrik, kayak banyak hal yang seru gitu loh. Sepi nggak isinya? Waktu itu sih lagi nggak terlalu sepi tapi nggak terlalu rame juga, jadi kayak sepi tapi ada orang, masih ada orang yang berkunjung gitu.
kampus visitnya sesuai jurusan kah? Enggak. Jadi kayak makasih kak arkeologi. Enggak gitu, kayak ya udah jurusan yang kamu pengen ketahuin ya udah kamu ini. Enggak gitu tuh, justru kan aku anak IPS kan, tapi aku lebih banyak dari taunya soalnya di kampus itu lebih banyak. Enggak juga sih, IPA sama IPS juga sebanding sebenarnya. Pokoknya aku nyari tahu tentang ilkom, terus ilmu hukum, terus kedokteran, sama apa ya gitu. Mana susah banget untuk wawancara orang tuh, susah banget. Kayak mereka, kak boleh wawancara nggak? Terus kayak mereka kayak ada yang tiba-tiba kabur, ada yang mau diwawancara tapi kayak malu-malu kan, kocak kayak. Makasih kak Ivan Zamoran, makasih kak Gusti, bacanya gimana ya, Gusti? Makasih kak Farhan. Anin masih inget iklan sabun mandi gak? Itu kayaknya bukan sabun mandi ya mah, waktu itu sabun cuci tangan gak sih? Iya sabun cuci tangan guys, bukan shampoo, bukan sabun mandi. Makasih Kabira. Glass favorit ya? Enggak. Glass favorit aku ada lagi, yang satu lagi. Tapi tadi habis dipakai, jadi aku nggak pakai lagi. Makasih Kak Ivan, makasih Kak perkedel kacang. Waktu iklan sabun itu edisi itu kan, edisi Agustusan itu. Oh iya, edisi Agustusan itu sebenarnya random memang. Kayak aku nggak nyangka, dan itu jauh banget lagi syutingnya. Foto yang ada yang demen sama jadi bapak. Wah, jangan diomongin dong bro. Apa namanya itu, iklannya jauh banget di iklan photoshootnya jauh banget di Sunter. Ingat gak Sunter? Mana waktu itu guys, itu ngakak banget. Itu lagi photoshoot, di pertengahan photoshoot tiba-tiba kebakaran. Ingat gak? Korsleting. Jadi listriknya itu korslet banget sih Kak Gusti. Listriknya itu korslet, jadi terus kebakar kan. Terus anak kecil yang jadi adik aku ini tuh takut banget gitu loh, kayak udah teriak-teriak, udah mau pulang. Terus akhirnya, soalnya dia melihat banget itu kebakarannya kayak gimana. Itu kayak lumayan. Terus di kayak kasih lap basah sama air, terus digituin sampai lapnya gosong. Terus adik kecilnya itu udah ini kan, udah kayak hopeless gitu, kayak nggak mau photoshoot lagi. Terus akhirnya dibeliin ice cream, baru dia mau photoshoot lagi. Makasih Kak Revan. Ya kayak harus dibeliin apa dulu baru si anak kecil ini mau photoshoot lagi. Sepatu apa di atas? Tadi belanja borong berapa box? Tadi aku cerita di PM kalau aku habis grocery shopping. Dan jangan niat. Nin, aku juga orang Makassar loh. Mami bukan Makassar, Mami Bugis. Bugis. Beda lah. Bugis sama Makassar beda. Oh iya mah. Suku gak sih? Bugis tuh lebih tinggi terakhir dari Makassar. Makanya Mami pakai Andi. Andi itu artinya apa? Kalau Jawa tuh Raden, Roro. Raden.
Ma, tapi you pernah kesana nggak? Orang kita pada di sini saudaranya. Iya, terus ada Kalau Lola tuh orang apa sih, Mak? Lola orang Manado Sunda. tuh. Iya, aku Bugis juga nih. Pakai Bugis. Iya, yang Bugis kakek kan. Ah, jadi abisin dong. Aku mau dong, mah. Itu rasa apa, Kak? Nggak pedes ternyata aku beli. Dia beli rasa balado, Kak. Kirain merah-merah pedes. Enggak, nggak pedas. Ada yang bilang kue Bugis enak. Aku juga Beda. suka. Emang kue Bugis dari Bugis? Bukan Bukan. pisang hijau apa gitu. Iya, palu butung dari Bugis. Yuk, Kalau kita pernah kalau- makan sama grisel sama itu Bongkong. Jawa. makanan. Lucu deh. Kemarin kan aku kan tiba-tiba adik kamu nge-live. Kok tahu? Serius. Aku mantauin story mama kamu. Kakak udah pas kagak jangan dilihat-lihat. Itu nggak apa-apa. Aku mau ngeliatin dari mama kamu ngejar-ngejar ini. Aku berarti kayak lucu nggak story mama aku. Ya, ini apa? Malangkak apa mah? Langka. Makanan kan baru. Itu abad tetes aku. Emang ada yang orang Bugis itu? Mm-mm. Dan di sana sih dan base Bugis ada nggak? Dan base orang Makassar. Stop, bro. Ya, iya. Kita tuh keluarga tukang bertahan. Tahu buras gak tahu lah. Kalau sabun itu memang Jawa. Makasih Kak Farizan. Itu yang mobil nggak kelihatan sih. Ih. Ini di sini putih di layar. Makasih Kak Ivan Zamarana. Mahar orang Bugis berapaan nih? Mana aku tahu. Bisa bangunin rumah itu nggak? Besok sekolah enggak. Ih, segendis udah sekolah loh. Dia liburnya lebih dulu kali. Mm-mm. Ada takut tanggal 6 ya berarti ya? 7. 7. Semoga nanti ada off air ke Makassar ya, jadi aku bisa main. Iya. Iya. Ada cuman kan Makasih Kak Gux. Susah banget baca namanya. Kak Gusti. Aku baca Kak Gusti aja. Bugis itu nama sukunya. Berarti Kak Anin udah lulus ya? Belum dong. Aku belum lulus. Hmm? Aku lulus bulan apa ya? Kan ada April udah ujian kan? Mm-mm. Mei, Juni, Juli udah selesai itu. Udah wisuda. Udah nggak ada kegiatan di sekolah ya, udah dirumahkan. Fokus lah itu deh. Fokus kerjain batu es tuh. Iya, Jam oke. 6, Dah ngomongnya nanti aja ya gitu ya. Kasih Kak Bimanyu. Ini pas itu off air ke Bandung seru nggak? Seru lah. Seru banget. Karena itu stage-nya besar, panjang, lebar. Terus kayak itu panggungnya beda dari yang lain, yang di Bandung.
Antingmu kemana? Aku nggak pernah pakai anting dari kecil guys. Aku kalau ditindik aku lari-larian satu rumah. Ya nggak mah. Dulu kayak aku waktu kecil mau ditindik kayak enggak mau, aku nangis. Jadi aku dari kecil nggak pernah pakai anting. Walaupun kalau misalnya pakai anting pun anting yang ceklek gitu. Yang dulu tuh aku udah tutup itu iya udah nutup. apa namanya tuh, aku dulu kan pernah ikut nari juga kan waktu SD, terus kayak untung antingnya tuh anting yang Dulu di dia pakai di tuh selalu nyangkut di handuk Iya. di trauma. Makasih Kak Firi Julius. Makasih Kak Nabil Aditya. Makasih Kak Farhan. Guys, kayaknya aku mau udahan deh guys, karena sudah jam 11:30 lebih. Thank you so much udah nonton IDN live aku. Makasih udah mau dengerin cerita aku hari ini, cerita tentang study tours, tentang kenapa aku bisa telat. Makasih Kak Yashkur. Aku bacain podium. Yang 10 ada Kak Bira. Thank you Kak Bira. Thank you Kak Iqmal. Terus yang ke-9 ada Kak Upi, nggak pernah oleng. Makasih Kak. Makasih Kak Yashkur. Ini masih ada ngirimin gift ya. Yang ke-8 oke, ada Kak Abimanyu. Makasih Kak Abimanyu. U-nya banyak banget. Makasih Kak Ivan Zamorano. Makasih. Yang ke-7 ada Kak Farhan jadi Michael Bublé lagi. Wow, profile picture-nya Yang ke-6 ada Kak Faisal Nafi. Yang ke-5 ada Kak Ropit, nggak berabsen ya. Yang ke-4 ada Kak Ivan Zamorano, kepala bola. Oke. Yang ke-3 ada Kak Yashkur. Thank you Kak Yashkur. Yang kedua ada Kak Fadlan. Yang ke-1 ada Kak Gusti. Semoga aku gak salah sebutnya. Tutur dong cara nyebut namanya Kak. Makasih ya Kak Gusti. Sering PM Kak? Iya siap. Aku sering PM. Nanti aku mau banyakin PM guys. Aku mau bawel di PM. Thank you so much. Bye bye. Aku habis SS, tapi nggak tahu aku share apa enggak.